N'Golo Kante lahir pada tanggal 29 Maret 1991 di Paris, Prancis. Orang tuanya adalah imigran dari Mali, Afrika yang mencari peruntungan hidup di dataran Eropa pada tahun 1980-an. Di balik kisah sukses yang dirasakannya, N'Golo Kante menjalani masa lalu yang tak mudah. Hidupnya penuh dengan perjuangan dan air mata. Seperti apa pengalaman masa lalu Kante yang membuatnya memiliki mental tangguh dan tak kenal lelah di lapangan seperti saat ini? Berikut adalah 3 fakta perjuangan N'Golo Kante versi Football Class. Fakta yang pertama, menjadi yatim di usia 11 tahun. Semasa kecil, Kante sudah ditinggal ayahnya sejak usianya masih 11 tahun. Sepeninggal ayahnya, dia hanya tinggal berdua bersama ibunya. Sejak kecil, Kante tahu nilai kerja keras dalam hidup. Setiap hari ia selalu berusaha meringankan beban keluarganya. Kante merupakan anak sulung dari pasangan bernama Mr. Latte dan Mrs. Kante. Dia dibesarkan di sebuah flat kecil di Ruelle Malmaison, daerah pinggiran kota yang kecil dan padat di Paris. Fakta yang kedua, bekerja memulung sampah. Masa kecil Kante dihabiskan sebagai pemulung. Ia bahkan rela berjalan jauh ke timur Paris untuk mengumpulkan sampah. Ia kemudian menjual limbah dan sampah itu ke perusahaan daur ulang. Kante menyadari bahwa pekerjaannya tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Saat itu ia memiliki impian besar untuk bekerja keras demi membebaskan keluarganya dari kemiskinan. Kehidupan keluarga yang miskin membuat Kante rela bekerja lebih keras daripada menonton pertandingan sepak bola. Ia hanya menontonnya saat ada bar atau kafe yang menayangkan di televisi. Kala itu Kante berkeinginan menjadi pemain sepak bola ketika banyak klub remaja berdiri di sekitar rumahnya. Ada cerita menarik ketika Piala Dunia 1998, saat itu Kante ternyata banyak mendapat uang karena bisa mengumpulkan banyak sampah dari turis yang datang ke Prancis. Tak lama setelah Piala Dunia 1998, Kante yang kala itu masih berusia 8 tahun, bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Fakta yang ketiga, nyaris pilih jadi akuntan karena minder main bola. Mengangkat trofi Piala Dunia bersama timnas adalah impian dari setiap pemain bola, tak terkecuali N'Golo Kante. Akan tetapi di balik pentas karirnya di lapangan hijau, Kante justru sempat nyaris memilih jadi akuntan sebagai profesinya. Mengejutkan bukan? Tapi itulah liku hidup yang harus dijalani Kante. Kante mengawali karir di klub amatir lokal yang jauh dari kemewahan sepak bola Inggris, yaitu JS Surrens. Menurut pelatih Kante di JS Surrens, Piotr Wojtyla, Kante adalah pemain yang sangat mudah untuk dilatih. Dia mampu mengerti segala penjelasan mulai dari taktik, posisi, dan di mana harus berada di lapangan. Dia selalu mendengarkan segala hal dengan sangat seksama, dan semua putusan yang dibuat di atas lapangan adalah sesuatu yang pintar. Saya selalu menempatkan dia di tim lemah karena kemampuannya sama seperti 2 orang. Kante memang dididik oleh Akademi JS Surrens pada 1999 hingga 2010. Peran Wojtyla pun cukup penting dalam pengembangan karakter Kante muda, sebelum akhirnya hijrah ke US Boulogne dan mendapat kesempatan tampil di level profesional. Pada tahun 2012, pria kelahiran Paris ini bahkan bukan pemain reguler di tim divisi 3 Liga Prancis. Setelah ditolak beberapa klub, Kante akhirnya diberi kesempatan berlaga bersama tim cadangan US Boulogne yang berlaga di divisi 6 Liga Prancis. Selama masa bermainnya di sana, dia membantu tim pesisir itu naik ke divisi 5 Prancis. Kante mengakui bahwa dia baru mulai percaya dirinya bisa menjadi seorang pemain sepak bola profesional di usia 20-an, ketika dia sedang menimba ilmu untuk menjadi seorang akuntan. Saya berada di US Boulogne di tim kedua dari divisi 6 lalu naik ke divisi 5. Saya bukan pemain pro saat itu, jadi saya terus belajar karena saya tidak yakin apakah saya bisa mencari nafkah sebagai pesepak bola. Kante mendapat gelar sebagai sarjana muda saat usia 18 tahun. Setelah itu dia menghabiskan 2 tahun lagi untuk mendalami bidang akuntansi. Ketika saya naik ke tim utama, saya menjadi profesional, jadi saya berhenti belajar. Saya mendapat kualifikasi di bidang akuntansi, tetapi sekarang saya lebih memilih untuk berkonsentrasi pada sepak bola, kata Kante lagi. Kira-kira butuh 2 tahun bagi Kante untuk menjalani debut profesionalnya bersama tim utama, yaitu hari terakhir Ligue 2 pada 2 Mei 2012. Cameo singkatnya untuk Boulogne terjadi 11 menit dalam pertandingan melawan Monaco yang berakhir dengan kekalahan. Hasil itu memastikan US Boulogne terdegradasi. Bukan debut yang manis, tapi itu adalah perjalanan awalnya. Musim berikutnya Kante mulai tampil mengesankan di divisi 3 Prancis
dan berhasil menembus tim utama US Bullets setelah sejumlah penampilan solid yang dibuatnya di lini tengah. US Bullets finish di urutan ke-13 klasemen, sementara Kante hanya melewatkan 1 dari 38 pertandingan selama musim 2012-2013. Terobosan besar. Beberapa bulan mendatang, tim League 2 Caen memutuskan untuk mengambil peluang dan membawa Kante ke SMD Ornano dengan status bebas transfer. Kante tidak hanya berkontribusi besar pada promosi Caen ke Ligue 1, tetapi dia juga membantu klub bertahan di Liga Terelit Prancis pada musim berikutnya. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun, karir Kante melesat bak meteor. Dari berlaga untuk tim divisi 6 ke Ligue 1, petualangannya berlanjut ke tanah Britania dengan bergabung bersama Leicester City pada 2015. Pada titik inilah Kante benar-benar menjelma sebagai pemain bintang. Di musim perdananya bersama The Fox, ia langsung mempersembahkan gelar juara Premier League. Perannya dianggap sangat vital dalam membawa Leicester City juara untuk kali pertamanya dalam sejarah. Semusim kemudian, ia hijrah ke Chelsea dan kembali berhasil mempersembahkan gelar juara Premier League. Hampir setiap tahunnya, Kante tak pernah absen meraih medali juara bergengsi. Mulai dari Piala Dunia bersama timnas Prancis di tahun 2018, Liga Eropa pada tahun 2019, dan yang terakhir memenangkan Liga Champions. Sebuah pencapaian yang luar biasa dan mungkin tak akan bisa diraih tanpa ketekunan melalui proses panjang dan terjal. Kante sangat pantas mendapatkan semua prestasi yang membanggakan ini. Dan semua itu mungkin tak akan pernah diraih Kante jika ia memilih berpakaian jas hitam dengan dasi sebagai akuntan. Itu dia Football Class, 3 fakta unik sosok N'Golo Kante, salah satu gelandang terbaik dunia saat ini. Terima kasih buat Football Class yang sudah menonton video ini. Sebelum kita berpisah, pastikan Football Class like, share, dan subscribe agar bisa mendapatkan informasi-informasi lainnya hanya di Football Class, sumber berita bola dunia. Sampai jumpa!